ngetik sudo pacman -seu. Tapi kalau di GUI itu kita cuma ngeklik icon update yang ada di menu. Kesimpulan gampangnya sih mungkin kayak kita mau masak makanan nih. Kita kan nggak disuruh kalau praktek langsung di dapurnya kan, pakai wajan, pakai segala macam. Nah, nggak terus pakai CLI itu kayak lagi masak, kita bisa langsung ngatur bahan-bahannya, bumbu-bumbunya. Buat sih masakannya. Kalau pakai GUI itu kita cuma kayak tinggal manasin aja makanan instan yang udah ada. Sebenarnya belum bisa masak ya. Oke, nggak apa-apa. Lagi masalah jaringan. Oke. Nah, sekarang kita mungkin mengerucut. Oke, apa? Duluan deh. Oke, kita mengerucut ya ke Arch Linux mungkin. Kita masuk ke Arch Linux saja. Jadi, apa sih Arch Linux itu? Nah, Arch Linux itu tuh adalah ya namanya distribusi dari Linux atau bagian kecil dari luasnya Linux itu sendiri. Jadi Linux itu banyak. Ada Ubuntu, ada Mint, ada Kali Linux, ada wah macam-macam deh, beragam. Nah, contohnya ini misalnya yang sedang kita gunakan sekarang nih. Itu yang namanya Arch Linux. Nah, Arch Linux itu salah satu distribusi Linux yang didesain buat meringankan dan menyederhanakan. Tadi untuk menjembatani kita sebagai pengguna untuk mengasih perintah ke si perangkat lunak atau perangkat keras. Jadi Arch Linux tadi dia masih bagian dari keluarganya Unix dan antar muka bawahnya itu berupa bash atau BASH. Nah, manajer paket yang digunakan tadi sudo pacman. Jadi bukan kayak Linux yang lain kayak Ubuntu. Jadi spesifik menggunakan manajer paketnya itu sudo pacman atau pacman. Nah, tadi mau nambahin juga beberapa komen yang bisa digunain lagi buat komen line interface-nya. Kita masukin komen-komen buat mempermudah kita. Nah, misal kita kayak mau nambahin data nih di sebuah file, itu gampang, kita tinggal masukin komen yang namanya echo atau echo. Atau misalnya kita mau mengubah password atau menambahkan password, itu bisa pakai yang namanya passwd atau passwd. Jadi nanti bisa kita ubah, bisa kita masukin aja password yang kita mau. Terus selanjutnya misalnya kita mau tahu status konektivitas servernya, itu bisa kita kasih komen ping, ping. Nah, itu beberapa step-step yang udah gua pahami. Mungkin dari kalian juga ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Aku mau nanya deh. Oke. Jadi yang komen itu kita harus perhatiin juga si punktuasinya ya. Betul. Punktuasi, spasi. Kalau punktuasinya salah gimana? Nah, kalau punktuasinya salah, biasanya komennya tidak berfungsi. Atau nanti bisa dikasih tahu tuh bahwa ada punktuasi yang salah. Jadi bisa kita evaluasi, bisa kita ganti. Ya. Konsep dasar ada apa aja deh? Kenapa? Yang tadi Sania jelasin konsep dasar itu boleh diulang nggak? Boleh, konsep dasarnya diulang. Boleh, ya konsep dasar itu konsep dasar dari sendiri itu ada 5. Yang pertama itu kernel, kan? Kernel itu jatuh dari sistem operasinya Linux, dan itu tugasnya itu mengelola perangkat keras dan mengasih layanan inti untuk aplikasinya. Ada konsep dasarnya itu ada shell. Shell itu antarmuka baris perintah yang memungkinkan pengguna itu membuat interaksi
sama sistemnya. Nah, itu bisa menjalani perintahnya, membuat mengelola file, terus bisa menjalani program, terus bisa konfigurasi sistemnya juga. Ya, yang ketiga itu ada sistem file. Sistem file sendiri itu eh, cara Linux mengatur dan menyimpan data pakai struktur hierarkis dengan direktori sebagai wadah untuk menyimpan filenya. Itu ada paket manager sama yang terakhir itu distribusi Linux. Nah, paket manager sendiri itu adalah untuk menginstal, bisa memperbarui dan bisa menghapus softwarenya juga. Terus distribusi Linux itu versi lengkap dari sistem operasi Linux. Itu mencakup kernel, aplikasi, dan alat lainnya. Untuk itu, distribusi yang paling populer itu ada Ubuntu, terus ada Fedora, Debian, dan Arch Linux yang kita pakai juga. Berarti kan buat kita tahu dari konsep dasarnya dulu kali ya. Iya. Oke. Mungkin juga mau nambahin sedikit. Jadi sebenarnya tujuan dasar diciptakannya Arch Linux itu sama si Mas Linus atau pendirinya itu tujuannya biar kita nih sebagai pengguna bisa mengontrol penuh kayak berupa konfigurasi atau komponen sistem operasi yang mau kita gunakan. Itu jadi kita bisa sebebas kita. Kita bebas mau ngatur sedemikian rupa eh, kostumisasi sistem yang mau kita gunakan. Dalam hal performa juga termasuk. Nah, tadi kan kebanyakan kalau kelebihan ya, berarti dia lebih fleksibel gitu buat dipakai. Betul. Kira-kira kekurangannya apa ya? Nah, kalau kekurangan kita ini apa? Kenapa? Enggak, gue lanjut. Oke. Jadi kalau untuk kekurangannya itu Arch Linux itu tuh kurang cocok digunain sama kayak misalnya pemula. Jadi itu tuh nggak mudah kalau di Arch Linux kita buat nguasain konfigurasi, terutama misalnya kayak hal-hal teknis di dalam Arch Linux itu sendiri. Nah, juga kalau di Arch Linux itu tuh dia nggak pakai alat bantu grafis kayak GUI tadi. Jadi Arch Linux itu basisnya command line interface atau CLU. Nah itu jadi kita sebagai pengguna nih kita ngasih komennya sendiri. Nah itu yang memerlukan pengetahuan khusus dalam menggunakan Arch Linux. Jadi Oh, berarti di Linux gak ada GUI? di Linux tidak ada GUI. Terus proses instalasinya pun juga sulit, cenderung pemula terus karena kita kan harus namanya kayak install manual dari mulai aplikasi, environment-nya, terus utilitasnya juga kita harus install. Jadi ada kemungkinan kalau kita ada salah step aja nih, misalnya kita lagi mencoba dual boot, nah itu ada kemungkinan OS kita yang satunya yang sebelumnya yang utama itu bisa jadi hilang. Terus dari ini deh juga tambah lagi dikit dari standar keamanannya. Jadi kalau standar keamanan di Arch Linux itu baik. Jadi kita tuh sebagai pengguna nih harus harus ngelakuin yang namanya konfigurasi lagi buat memperkuat keamanan kita. Itu aja sih yang gue pahamin. Kalau pengguna Linux di sekarang itu lebih banyak dipakai nggak? Apa pakai yang lain? Untuk saat ini. Untuk saat ini OS terbanyak yang digunakan itu masih Windows. Karena Windows itu jatuhnya apa ya? Jatuhnya kita udah enak, udah terima jadi lah, udah enak. Jadi udah dibikinin desktopnya, displaynya gimana, konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi kita pakai Windows tuh udah enak aja gitu. Udah tampilannya udah ada tampilan standarnya udah ada. Jadi kalau di Linux kita benar-benar nentuin sendiri nih tampilan mau kayak gimana. Terus misalnya kayak tadi apa namanya? Kayak konfigurasi masalah keamanan itu juga Windows itu ada
udah ada apa company-nya yang udah ngejaga konfigurasi itu supaya tetap aman. Mungkin dari kalian ada tambahan? Kayaknya kalau aku kayak cukup paham deh, seenggaknya nggak besarnya dulu. Kenapa? Enggak, maksudnya aku udah lumayan cukup paham garis besarnya untuk ini. Mhm. Gue sendiri sih juga masih tahap belajar ya, tahap memahami. Biar gue dalam menggunakan Arc Linux ini jadi lebih maksimal. Kalau Sania gimana? Oh iya, kalau Linux tuh kalau misalnya kita salah masukin ke apa tuh kayak kita tuh harus tahu sendiri itu salahnya di mana, apa kesalahannya itu dimunculkan gitu kalau di error. Biasanya kalau di command line interface-nya kita misalnya salah masukin komen, biasanya nanti ada muncul tanda yang ngasih tahu kalau ini tuh salah punktuasinya atau apanya, penggunaan spasi kah, koma, pokoknya penggunaan punktuasi kalau salah kita diingatkan. Jadi nggak langsung komennya komennya apa namanya, komennya salah total, tapi komennya jadi bisa kita betulkan, bisa kita tahu mana nih yang salah dari komen tersebut. Mungkin pas bagian install sih rada susah gitu ya, yang lebih sering banyak salah. Lebih rumit deh. Sebenarnya tergantung kita installnya pakai apa. Kalau menurut gua install yang paling gampang pakai install Arch Linux itu pakai VirtualBox. Itu stepnya jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Kita pakai pihak ketiga jadi. Tapi kalau dual boot itu ada dua pilihan lagi tuh, bisa pakai Arch manual, bisa pakai Arch install. Arch install pun stepnya juga udah banyak, step-step yang harus dilakukan. Begitu juga apalagi Arch manual, itu jadi benar-benar manual, kita satu-satu kita masukin, kita atur-atur. Itu jauh lebih sulit untuk pemula terutama buat install Arch Linux. Jadi harus lebih berhati-hati kalau buat nginstalnya. Oke. Kira-kira masih mau dibahas ya? Oke. Kalau dari gue cukup segitu. Dari kalian gimana? Cukup ya? Oke. Sekian Ya, diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.